Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah si dia yang paling cemburuan. Jadi zodiak-zodiak apa yang paling cemburu ya? Dari yang tidak peka sampai yang paling cemburu ya, nanti kita lihat urutannya. Ini bisa untuk edukasi untuk kamu, entah ini di diri kamu, di pasangan, atau di sahabat, atau di orang lain. Jadi kamu bisa menyesuaikan kondisi kamu saat ini. Kalaupun mungkin kamu merasa orang itu egois, ternyata karena memang dari astrologi seperti gitu, cetakannya seperti gitu, jadi ya saya harus maklumi. Nah gitu ya, kira-kira tingkat kecemburuan dari pasanganmu atau siapapun ya, nanti kita lihat secara general, secara full zodiak 12 ya. Tetap nanti saya bikin per zodiak juga, ini untuk umum, tetapi nanti saya bikin secara khusus untuk tiap-tiap zodiaknya. Ini edukasi buat kamu supaya kamu juga bisa tahu, ternyata urutan-urutan zodiak ini yang paling cemburu dan paling tidak cemburu tuh ini toh. Berarti saya harus bisa memaklumi mereka. Gitu. Ini pembelajaran buat dirimu. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana zodiak-zodiak ini yang paling cemburuan. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan sahabat, pasangan, keluarga, ataupun apapun yang koneksinya dengan orang-orang yang berzodiak ini, berarti kamu jangan heran atau jangan kaget kalau kok karakternya seperti gini. Ada mungkin cemburu dalam tanda kutip pasangan, ataupun iri ya, karena tingkat kecemburuan sangat tinggi. Nah itu ya, jadi ini untuk umum, tetap nanti saya buat secara zodiak ya, tetapi ini adalah edukasi buat kamu, karena karakter kita itu kadang-kadang dipengaruhi juga dari astrologi ya. Jadi jangan kaget kalau ada yang memang pembangkang, keras kepala, memang tukang iri, ya itu karena memang dari sananya, dari perbintangan juga ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di kartu pertama ada Four of Coins, Queen of Coins, Two of Swords, Seven of Coin, bisa lihat ya, Ace of Coin, The Hermit, The Wheel of Fortune, Five of Coin. Wah, oke. Kita mulai dulu dari yang orang paling nggak cemburuan ya. Di sini kalau orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, entah sahabat, pasangan ya, jadi jangan kaget kalau memang karakternya seperti gitu. Ih, kok dia nggak peka gitu. Ternyata memang dari sononya, dari lahirnya ya, memang seperti gitu, dicetaknya seperti gitu. Ya, jadi di sini yang paling nggak peka terhadap cemburu-cemburu apa sih ya, malas tahu, pokoknya urus diri sendiri deh
ya. Di sini ada Capricorn. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang Capricorn ya, berbintang Capricorn, ini bisa kamu tulis ya supaya kamu bisa mengingat juga, bisa kamu lihat Capricorn itu bulan berapa sampai bulan berapa. Di sini saya rananya cuman secara zodiak ya. Nanti kalau bulannya lagi ataupun mau lebih spesifik bisa personal reading ya. Oke, jadi seperti gitu. Capricorn itu orangnya nggak kenal cemburu. Dia tuh orangnya ya dia mengukur dari badannya sendiri bahwa saya orang baik ya saya baik aja, orang pasti baik sama saya gitu. Saya selalu berbuat baik aja. Kalaupun mungkin kondisinya dia terhianati ya dia akan pergi, nggak pakai repot dia. Ya, karena cemburu itu artinya malah bikin susah dia gitu. Si Capricorn ini. Jadi nggak ada cemburu-cemburu untuk Capricorn ya. Jadi kalau kamu punya pasangan Capricorn jangan kaget kalau iko dia nggak peka ya, iko dia nggak ini ya. Bukan nggak peka karena tidak sayang, tetapi memang karakter dia seperti gitu. Orangnya cuek gitu ya. Jadi jangan merasa sedih karena memang karakter dia seperti gitu. Tapi bukan berarti dia tidak sayang kamu ya. Cemburu bukan berarti tidak sayang atau bagaimana, tetapi ya memang karakternya memang ingin nyaman. Ngapain kita cemburu, hidup di dunia ini bikin pusing, enggak. Untuk Capricorn tidak seperti gitu ya. Oke, berikutnya untuk urutan kedua ya. Di sini ada Sagittarius. Ya, Sagittarius itu orangnya nggak cemburu sekali ya. Dia mungkin dia oke, saya cemburu tapi ya sudah biarin aja gitu. Nggak terlalu mau fokus pada orang lain. Dia fokus pada dirinya sendiri, Sagittarius ya. Dimana ya kalau mungkin kamu merasa bahwa kamu membuat Sagittarius cemburu, dia pintar berdrama Sagittarius. Saya nggak cemburu, ya biasa aja. Padahal dalam hati oke. Ya dia bisa menahan gitu. Dia pasti ada cemburunya, tapi dia bisa menahan untuk bisa menetralkan dan bisa kelihatan bahwa saya ini bukan orang pencemburu gitu. Walaupun mungkin di hatinya cemburu. Dia orangnya cuek. Kalaupun mungkin kondisinya tentang benda ya, dia punya mobil baru, oh ya sudah, itu bukan cemburu dalam artian apa, tapi sebagai Sagittarius itu untuk motivasi buat dirinya supaya dia juga mempunyai benda itu. Contohnya mobil, wah dia punya mobil baru, dia juga macam merasa iri gitu ya. Ada pasti kan naluri iri atau bagaimana, tetapi dia fokus ke yang positif, yaitu oke, dia punya mobil baru, besok saya juga punya mobil baru, tapi dengan cara yang bagus, kompetisi yang bagus untuk memotivasi, bukan malah menyudutkan orang atau menjudge orang sembarang. Nah ini ya, jadi untuk Sagittarius dia lebih fokus pada karir gitu. Kalau cemburu-cemburu enggak deh, apalagi cemburu-cemburu enggak membawa keuntungan, itu paling anti sekali ya. Jadi kalau kamu punya pacar Sagittarius jangan kaget kalau memang dia orangnya cuek, karena memang karakternya seperti gitu. Bukan berarti dia tidak sayang kamu ya. Oke, berikutnya Gemini ya. Gemini ini ada cemburunya juga tapi nggak terlalu juga karena dia fokus pada karir juga. Ya cemburu biasa lah, tetapi nggak terlalu apa dibilangnya, nggak terlalu forsir ya. Dia hampir mirip seperti Sagittarius yang mana fokus pada kerjaan, karir, dan cita-cita. Nah ini kalau bicara cemburu-cemburu nggak terlalu. Dia lebih ke dirinya sendiri. Lebih fokus pada tugas-tugas dan cita-cita dan impiannya. Oke, berikutnya di sini setelah Gemini ada, saya merasakan energinya apa lagi ya di sini. Aquarius. Aquarius ini sama ya. Aquarius juga tuh orangnya pokoknya kondisinya dia fokus pada karirnya aja gini. Mungkin oke, cemburu, tapi cemburu yang nggak kayak macam langsung marah, langsung ya cemburu pasti ada, tetapi ya dia bisa menyelesaikan masalah itu. Dia komunikasikan dengan baik dengan pasangan. Dia tidak pernah menyimpan permasalahan, menyimpan dendam, amarah, enggak. Jadi kalau ada masalah ya dibilang gitu. Bukan berarti dia tidak sayang kamu, dia marah kamu atau apa, kok kamu cemburuan, tetapi ya itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau bicara dengan Aquarius ya dia orangnya tenang, tapi kalau dia lagi marah atau lagi nggak nyaman ya dia bilang gitu ya. Dia nggak pernah punya rahasia karena ya dia mau yang terbaik untuk hubungan gitu. Berikutnya di sini saya lihat Virgo. Virgo ini orang cemburu, tetapi suka kadang-kadang juga memancing-mancing orang marah, pasangannya marah ya. Tetapi kalau dia
orangnya dia tuh cemburu tapi dia simpan dalam hati. Kadang-kadang juga dia mau memancing-mancing pasangannya cemburu gitu, dengan mungkin dengan sahabatnya lebih up ke orangnya gitu, atau Virgo lebih fokus pada sahabatnya supaya pasangannya cemburu gitu. Dia kadang-kadang memancing. Tetapi kalau dia cemburu sendiri, lebih dia cemburuan, tetapi dia lebih simpan ke dalam hati. Simpan, pendam seolah-olah ya nggak apa-apa gitu. Ya padahal dia lagi marah, emosi dalam hati nih. Nah ini jadi pintar berdrama juga nih Virgo. Ya, dia sebenarnya cemburu, tetapi kondisinya dia tidak terlalu mau menunjukkan bahwa saya cemburu. Tapi hati-hati kalau dia udah cemburunya udah meledak ya, rasa sabarnya udah meledak ya nggak ada ampun tuh. Ya putus-putus. Jadi hati-hati dengan Virgo ya. Nah, berikutnya di sini saya merasakan energinya Aries. Aries ini blak-blakan. Kamu di mana? Kamu lagi ngapain? Masalah yang tidak perlu diadakan. Ya, ini sudah mulai ke tingkat-tingkat cemburu yang paling wah gimana gitu. Ya. Sudah paling cemburu-cemburu. Pergi sedikit dicurigai. Ya, ini sudah mulai nih. Ke atas-atas ini udah mulai. Ya. Terlambat dikit kasih info udah pikiran negatif. Pokoknya ada saja masalah yang sebenarnya tidak perlu ditimbulkan. Aries cari permasalahan itu, apalagi kalau dibilang ada luka batin. Nah ini, jadi kalau kamu dengan Aries jangan pancing-pancing ya, ataupun mungkin buat dia cemburu. Nah itu dia marah besar itu ya. Satu kali kamu bikin kesalahan, dia ingat, dia akan tidak percaya kamu. Jadi kepercayaan paling utama itu untuk Aries. Jadi kamu jangan menyanyiakan kepercayaan yang dia kasih, karena kalau kamu udah cacat dikit, dia nggak akan beri ampun. Dia akan pokoknya negatif terus tentang kamu. Karena apa? Adanya ketidakjujuran. Oke, berikutnya habis Aries, Leo. Nah, Leo ini tingkat cemburunya tinggi, entah dengan teman, entah dengan pasangan, entah dengan apapun. Dia akan cuek kalau memang dia merasa bahwa kamu sudah tidak peka terhadap dia. Kamu sudah dia tidak nyaman bersamamu, kamu pokoknya paling tukang cemburu. Ya, cemburu kamu punya HP baru, nanti dia punya juga, ingin punya juga. Dia tidak bicara secara langsung, tapi nanti besok tidak lama udah punya, dia pamerin lagi gitu. Pokoknya intinya seperti gitu. Apalagi kalau bicara tentang pasangan, Leo nggak mau ada manipulasi ataupun kondisinya nipu. Satu kali kamu nipu Leo itu udah kasih tahu, oh ini orang nggak bisa dipercaya, saya nggak akan percaya kamu 100% lagi. Jadi kejujuran dan kesetiaan itu paling utama dari Leo ya. Karena kalau kamu udah pernah bohongi dia nggak akan respon ataupun memberikan kepercayaan full kepada kamu. Nah itu ya. Jadi kalau kamu mau saingan-saingan dengan Leo, salah orang ya. Karena Leo itu dia akan membuktikan bahwa saya juga akan bisa seperti kamu gitu. Kalau macam contohnya kamu selingkuh, dia juga akan, ya udah saya juga akan selingkuh gitu. Dia akan membalas tapi secara halus, tanpa dia bilang-bilang loh. Jadi kalau kamu selingkuh diam-diam, dia juga akan selingkuh diam-diam. Begitu ya. Jadi hati-hati. Oke, berikutnya di sini Taurus. Taurus ini sama, dia diam-diam tapi langsung cemburu tuh, langsung marah ya, kelihatan sekali mukanya, dari ucapan juga, tindakan juga. Nah ini kamu hati-hati kalau dengan Taurus, karena satu kali kamu buat dia cemburu atau dia marah ya, ya sudah, habislah kamu. Ataupun mungkin ya sudah, nggak ada SP1 SP2 ya, peringatan tuh nggak ada, langsung putus, langsung pisah, langsung cerai, langsung diaman ya, atau dia pergi, nggak pakai bicara. Dia tingkat kecemburuannya tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kamu terlambat balas ataupun mungkin mengabaikan dia sudah merasa tidak nyaman dan dia pergi tanpa mungkin kamu, salah saya apa ya, itu kan masalah kecil, tapi bagi dia masalah besar. Apalagi kalau ada pengabaian. Nah ini hati-hati ya. Oke, berikutnya Libra ya. Di sini saya merasakan energi Libra. Libra ini cemburunya juga ya, apalagi bicara tentang prestasi. Ya, kamu juara satu, dia juga ingin juga juara satu. Kamu punya ini, dia juga ingin punya itu ya. Pokoknya apa yang kamu punya dia ingin, dan dia tuh orangnya hebat ya. Karena apa yang dia inginkan dengan kerja keras bisa terwujud. Jadi jangan pamer-pamer sesuatu, karena suatu saat nanti kamu yang akan kelabakan sendiri. Ataupun kalau kamu tidak jujur, nanti ya kamu sendiri yang pusing
ya. Ternyata kamu barusan ini ibaratkan apa ya kalau dibilang, kamu bermain api jangan sampai kamu kaget ya kalau kamu sendiri yang terbakar gitu. Kalau kamu bermain-main dengan eh, seorang Libra, nanti tiba-tiba kamu yang terbakar. Macam contoh kamu bikin dia cemburu sama teman kamu, dia sudah selingkuh. Jadi dia satu langkah di atas kamu. Kamu cuma kasih dia cemburu aja, dia selingkuh. Ya, kamu barusan gertak dia, kita putus. Langsung dia udah oke, kita putus. Besoknya udah punya pacar baru. Jadi jangan kaget ya. Ini suhu soalnya ya. Sudah master dia. Dia orangnya kalau kamu tidak membuatnya nyaman, ya dia pergi. Nah gitu ya, bicara tentang seorang Libra nih diam tetapi dia sensitif. Jadi jangan lihat dari diamnya dia, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, ternyata dia memperhatikan kamu. Gitu ya. Berikutnya Cancer. Nah, Cancer ini suka paling cemburuan sekali. Dia takut ya, apalagi ada penolakan ya, dia yang paling takut. Ini Cancer nih orang-orang yang paling, tapi dia masih positif ya. Sampai pasangannya itu nggak nyaman karena saking overprotective. Jadi kalau kamu punya pasangan Cancer ya, kamu harus bisa mengerti dia. Dia tuh tenang kalau kamu ada di samping dia, walaupun hanya diam. Jadi jangan kaget kalau kamu punya pasangan Cancer itu orangnya protektif sekali, harus begini, harus begitu, suka ngatur sih, suka. Karena ya itu dia merasa bahwa kamu adalah bagian dari dirinya yang harus dia jaga. Dia takut kehilangan. Apalagi kalau seandainya dia ada luka batin. Nah itu, jadi kalau kamu punya pasangan Cancer, cemburunya tinggi. Satu kali kamu cemburu, membuat dia atau mungkin menyeleweng atau dibilangnya selingkuh, dia akan tahan kamu kayak macam di sangkar emas. Syukur-syukur di sangkar emas ya. Ada beberapa sangkar karatan juga ya. Tapi nanti dia kurung kamu di sangkar karatan itu. Jadi ya syukur-syukur kalau kamu dapat sangkar emas ya. Tapi ada Cancer itu dia menyediakan sangkar karatan buat kamu ya. Jadi kamu yang menderita sendiri. Nah ini hati-hati. Syukur-syukur, bersyukur kalau kamu dapat Cancer yang memberikan kamu sangkar emas. Karena kebanyakan Cancer itu akan memberikan kamu sangkar karatan ya. Jadi hidupmu menderita double-double. Udah tertekan batin, tertekan secara fisik juga. Nah itu ya. Oke, berikutnya Scorpio. Nah, Scorpio ini hati-hati ya. Ini suhu, ini apa? Pawang atau suhu? Di mana ya lebih up ya? Pokoknya Scorpio nih ya, super cemburu. Kamu bicara dengan laki-laki atau perempuan ya, lawan jenis saya udah cemburu. Apalagi kalau kamu lebih bahagia dengan mereka gitu. Dia cemburu. Itu cuma bicara loh. Ya, apalagi yang lain. Nah, ini. Dia nggak mau ada saingan apapun. Dalam prestasi, dalam harta, dalam bisnis, pokoknya dia yang paling harus oke. Paling cantik, paling ganteng, pokoknya ya super cemburu. Dia harus lebih dan lebih. Jadi kalau kamu punya pasangan Scorpio, jangan mempermainkan hatinya. Jangan pernah gerak-gerak sana, gerak-gerak sini ada gerakan tambahan yang membuat dia marah. Karena dia bisa mengabaikanmu tanpa kamu tahu salah kamu itu apa. Nah itu ya, jadi kalau kamu tahu bahwa kok dia diamin saya, kok dia egois, ya karena karakternya seperti gitu. Dari perbintangan, dari astrologi seperti gitu, cetakannya seperti gitu. Ya, jadi hati-hati dengan Scorpio. Ya, kamu barusan bicara sedikit dia udah marah. Ya, bicara dengan orang lain gitu ya, dia udah marah itu. Kenapa? Cemburu. Atau mungkin kamu lebih dari dia cemburu. Contohnya mungkin dari segi penghasilan, dari segi apalah. Dia cemburu, sangat-sangat cemburu. Pokoknya dia lebih dan lebih. Jadi jangan kaget kalau kamu punya sahabat Scorpio, kamu punya HP baru, dia juga mau. Dia hampir mirip-mirip Leo ya. Tapi kalau Scorpio ini lebih parah. Dia berambisi sekali. Bahkan niat jahat, cara jahat atau yang tidak halal pun bisa dia lakukan gitu. Yang penting apa yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Itu kalau sudah jalan pintas ya. Karena Scorpio tuh orangnya kayak, ya namanya itu dia kuat, tapi kuatnya beracun. Ya, lambangnya aja Scorpio kan, kalajengking. Dia gak takut dengan apapun, walaupun membunuh. Wah ini hati-hati. Membunuh secara fisik dan mental, ini hati-hati. Makanya jangan bermain-main dengan Scorpio. Orangnya berdarah dingin. Bisa membuatmu stres berkepanjangan.
Dia bisa memberikan kamu cinta, tetapi dia bisa menghanyutkan kamu dalam kehampaan. Ataupun mungkin kamu depresi karena cinta. Ini hati-hati. Bicara dengan bikin Scorpio cemburu ya. Oke, berikutnya terakhir yang paling super cemburu adalah Pisces. Nah, Pisces ini orangnya pokoknya apa-apa cemburu. Jadi lebih baik kamu ikut-ikut aja. Kalau tidak ya pisah. Jadi dia tuh orangnya nggak mau pusing. Kalau kamu kerja ini sedikit atau apa, ya pokoknya paling overprotective. Jadi kalau kamu salah sedikit ya, ataupun pernah berbuat negatif gitu ya, atau selingkuh, sudah, dia nggak akan memberikan ampun. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah, putus aja, pisah aja, cerai aja. Jadi jangan kaget kalau seorang Pisces ini ada beberapa kali putus nyambung, ataupun kawin cerai. Karena apa? Cemburu, suka cemburu. Kalau sudah cemburu ya udah pergi aja. Dia nggak kasih ampun itu. Kalau pasangannya tidak jujur, karena kejujuran dan kesetiaan itu paling utama yang dia junjungi. Gitu ya. Dan dia bisa membalas dendam. Dia bisa pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu juga tuh menderita, merasakan apa yang dia rasakan. Jadi hati-hati, karena di sini ada pembalasan. Dia tuh akan membalas secara mungkin mental ataupun ya fisik. Mungkin dia sakiti kamu dulu baru pisah. Nah ini ya, karena ada beberapa di sini saya lihat orang terkoneksi dengan kamu Pisces ya, ada KDRT ataupun mungkin ya tuduh menuduh lah seperti gitu ya, bahkan ya tanpa ada komunikasi tapi tidak cerai juga, berarti kan hubungan digantung tanpa dinafkahi dan lain-lain. Nah itu ya, jadi dia super cemburu. Saking cemburunya tapi dia tidak melihat dari sisi pasangannya gitu ya. Jadi paling utama ini adalah orang-orang yang cemburu, atau zodiak yang paling cemburu adalah Pisces, yang sangat-sangat cemburuan. Dan ya hati-hati saja, karena ada pembalasan yang sadis, entah KDRT ataupun tekanan mental lainnya. Seperti gitu ya. Oke, jadi itu ya, kalau kamu terkoneksi dengan zodiak-zodiak ini, ataupun mungkin kamu juga bisa mengintrospeksi diri kamu di urutan keberapa tadi ya, supaya kalau kamu terkoneksi dengan pasanganmu yang ternyata dia begini tuh, berarti saya harus maklumi, ternyata dia orangnya cemburuan tingkat keberapa, yang tadi saya bilang ya, kamu bisa tulis di tingkat keberapa, berarti kamu harus bisa memaklumi. Kenapa? Karena sudah dari sananya, ciptakan sananya astrologi itu sudah menentukan karakter kecemburuan orang. Jadi jangan kaget kalau mungkin dia tidak peka, ataupun mungkin dia cemburu sekali. Nah, karena ya dari sananya, karakternya gitu, bukan karena dianya, tapi yang bisa membentuk karakternya adalah dari perbintangan gitu, dari energi mereka masing-masing per zodiak. Oke, jadi ini edukasi buat kamu supaya kamu jangan negatif terhadap pasangan, ataupun terlalu baper ataupun apapun ya, harus bisa mengerti akan pasangan, karena ya inilah karakter pasanganmu dari tingkat kecemburuan mereka. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.